Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Nabi Yusuf lengkap dari masa kecil hingga wafat. Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas seperti apa riwayat tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak video ini hingga selesai. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan satu dari 12 anak Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Suatu hari Nabi Yusuf bangun dari tidurnya dengan wajah cerah. Tadi malam ia bermimpi sangat indah. Ia bergegas menemui ayahnya dengan bahagia. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Tadi malam aku bermimpi indah. Seluruh bagian tubuhku bersinar dan dadaku terasa lapang. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku." Mendengar apa yang dikatakan putranya, wajah Yakub tampak bahagia dan tampak jelas kegembiraan terpancar dari matanya. Ia berkata, "Anakku, itu adalah mimpi yang benar. Mimpi itu menunjukkan kepadaku tanda-tanda keutamaanmu dan kebaikanmu yang melekat pada dirimu. Mimpi itu memberikan kabar gembira akan adanya ilmu yang Allah berikan, khusus untukmu dan nikmat yang akan Allah sempurnakan untukmu, sehingga kau menjadi orang-orang yang dicintai. Tetapi mimpi itu jangan kau ceritakan kepada para saudara-saudaramu, karena mereka akan cemburu terhadap dirimu dan Bunyamin. Saat itu mereka sering membicarakan kalian. Mereka sering menyindir kebaikan kalian berdua. Jika kau ceritakan mimpimu kepada mereka, maka kau tidak akan aman dari mereka. Kau akan membangkitkan kebencian dan rasa dengki yang selama ini mereka pendam. Jika kau ceritakan mimpimu, mereka akan semakin memperlihatkan kebencian dan merencanakan sebuah cara untuk mencelakaimu. Bila itu terjadi, setan akan memanfaatkan itu dengan membantu mereka dan menyisipkan kejahatan ke dalam hati mereka." Dengan datangnya mimpi Nabi Yusuf, semakin mempertebal rasa cinta dan kasih sayang Yakub kepadanya. Saudara-saudaranya yang lain merasakan betul bahwa ayah mereka lebih mengutamakan dan memperhatikan kedua saudaranya itu dibanding mereka. Keduanya memiliki kedudukan istimewa di mata Yakub. Meskipun Yakub berusaha menyembunyikan perhatiannya, mereka tetap merasakan perlakuan yang berbeda antara Yusuf dan Bunyamin dan kepada mereka. Akhirnya mereka berkumpul untuk menemukan jalan apa yang akan diambil agar mereka mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang yang selama ini didapat oleh Yusuf. Salah satu di antara mereka berkata, "Kenapa kasih sayang yang diberikan kepada Yusuf berbeda daripada yang mereka terima? Padahal mereka adalah tulang punggung keluarga dan lebih kuat dan lebih matang." Dan saudara yang lain juga berpendapat, "Jika masalah ini kita tanyakan kepada ayah, maka kita tidak akan menemukan jawaban yang dapat memuaskan kita. Agar Yusuf dapat pergi dari kehidupan ayah, maka kita harus membunuh Yusuf. Dengan cara kita membawanya ke padang pasir yang jauh, hingga ia dimakan binatang buas atau terkubur badai pasir." Saudaranya yang lain, Yahuda, yang wawasannya paling luas dan wataknya paling keras, berkata, "Kita adalah anak-anak Yakub sang Rasul, cucu-cucu Ibrahim. Kita punya akal dan agama. Pembunuhan tidak dibenarkan oleh agama maupun akal. Syariat jelas-jelas melanggarnya. Dan sebenarnya Yusuf sendiri tidak bersalah. Ia tidak melakukan dosa dan kesalahan apapun yang membuatnya pantas dibunuh. Namun jika kalian bersepakat menyingkirkannya, kita dapat melemparkannya ke sumur yang dalam.
yaitu sumur yang terletak di dekat Baitul Maqdis. Mudah-mudahan ia ditemukan oleh Kafirlah yang sedang melakukan perjalanan yang akan membawanya kemanapun mereka pergi. Mungkin dengan cara itu kita dapat meraih tujuan kita, yaitu menjauhkan Yusuf dari sisi ayah tanpa harus membunuhnya. Akhirnya mereka pergi membawa Yusuf. Mereka menempuh perjalanan menuju sumur di kawasan Baitul Maqdis. Setibanya di pinggir sumur, mereka melepaskan pakaian Yusuf, lalu melemparkan tubuhnya ke dalam sumur. Setelah membuang Yusuf di sumur itu, mereka pulang pada waktu Isya. Mereka telah mempersiapkan kata dan juga bukti untuk mengelabui ayahnya. Setibanya di hadapan Yakub, mereka berpura-pura menangis untuk lebih meyakinkan bahwa mereka tidak sedang berdusta. Mereka menemui Nabi Yakub sambil membawa baju Yusuf yang bersimbah darah. Mereka berkata, "Ayah, apa yang kau khawatirkan ternyata terjadi pada Yusuf. Kami membawa Yusuf dan terus mengawasi serta melindunginya. Namun ketika mengembala kambing, kami meninggalkan Yusuf di tempat perbekalan, dan tanpa kita sadari, sudah ada serigala yang mengintai dan menyergap Yusuf. Serigala itu membawa jasad Yusuf. Kami hanya mendapatkan bajunya yang berlumpuran darah ini, ayah." Melalui pandangan batinnya, Nabi Yakub mengetahui tipu daya mereka dan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Ia juga mengetahui bahwa Allah memiliki kehendak lain untuk putranya. Karena itu Nabi Yakub berkata, "Kalian telah mengisi diri dengan kelicikan. Kedengkian telah membisikkan keburukan kepada kalian. Meskipun demikian, aku akan tetap bersabar dan terus bersabar, hingga apa yang selama ini kalian sembunyikan akan terlihat dan kalian mendapatkan balasan atas tipu daya kalian. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan dari apa yang kalian ceritakan." Nabi Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur menghabiskan malam di dalam sumur yang sangat gelap. Dingin yang dirasakan sangatlah menusuk dan keadaan yang sangat sunyi sehingga mustahil meminta pertolongan pada malam itu. Yang bisa Nabi Yusuf lakukan hanyalah menangis dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena Nabi Yusuf pada saat itu masih kecil, cobaan yang dialami Nabi Yusuf saat ini terasa sangat besar. Karena orang yang berusaha mencelakainya adalah saudara dan anak-anak dari ayahnya sendiri, bukan orang lain. Mungkin cobaan ini akan terasa lebih ringan jika yang melakukan adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Nabi Yusuf melihat pandangan ke sekeliling. Ia memperhatikan dengan sesama dinding-dinding sumur itu. Ia melihat ke depan. Yang terlihat hanya genangan air yang memantulkan gambar dirinya yang muram dan bayangan wajahnya. Ketika menoleh ke atas, ia tak dapat melihat apapun kecuali kegelapan. Namun rahmat Allah senantiasa meliputi dirinya. Kasih sayang dan curahan berkahnya tidak pernah berada jauh darinya. Allah memberikan cobaan itu untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Allah akan menghimpun kembali jiwanya dan menyatukan hatinya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepadanya. "Jika kau dapat bersabar dan berpegang teguh pada keimanan, niscaya aku akan memberikan jalan keluar dari kesempitan. Aku akan memberikan kelapangan bagi kegelisahanmu. Kelak aku akan memenangkanmu di hadapan saudara-saudaramu." Ketika itu hilanglah semua kegelisahannya dan jiwanya kembali tenang. Ia menunggu dan mengharapkan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya kembali setelah mendengar suara-suara kaki dan gonggongan anjing. Itu adalah para kafilah. Kafilah itu berhenti tepat di sisi sumur. Yusuf dapat mendengar pemimpin rombongan itu menyuruh anak buahnya untuk mengambil air. Saat ember dinaikkan, Yusuf berpegang erat pada ember itu, dan anak buah dari kafilah itu merasa keheranan dengan berat dari embernya. Sekuat tenaga ia tarik. Ia sangat terkejut ketika mengetahui seorang anak muncul dari dalam sumur. Semua orang dalam rombongan langsung mengelilingi Yusuf yang terlihat kedinginan karena hanya memakai celana pendek.
Mereka semua sepakat ingin menjual Yusuf di Mesir. Yusuf kemudian dibeli oleh seorang bangsawan Mesir yang menjabat sebagai Perdana Menteri. Bangsawan itu berkata kepada istrinya, "Aku punya firasat yang baik terhadap anak ini." Sifat-sifat dan tingkah lakunya yang tenang menunjukkan bahwa ia punya akhlak yang mulia dan terhormat. Muliakanlah ia dengan memberinya tempat tinggal. Berhati-hatilah dan jangan menghadiknya seperti kau menghardik pembantu, dan jangan memukulnya seperti memukul seorang budak. Aku pikir jika sudah usianya matang, kita bisa mengangkatnya sebagai seorang anak. Cobaan datang kepada Nabi Yusuf selanjutnya tentang kebaikan dan ketampanannya. Wajahnya yang rupawan, bentuk tubuhnya yang indah, dan perilakunya yang menawan telah membangkitkan hasrat nafsu pada beberapa wanita. Wajah rupawan telah melahirkan cobaan yang sangat berat. Yusuf bekerja dengan tekun. Lingkungan masyarakat Mesir yang maju pada saat itu memberikan kesempatan bagi Yusuf untuk belajar dan bekerja. Potifar yang melihat kecerdasan, kebijaksanaan, ketekunan, dan kejujuran yang dimiliki oleh Yusuf membuatnya semakin yakin untuk menjadikannya sebagai salah satu anggota keluarganya. Potifar memerdekakan Yusuf dan diberikannya tempat yang terhormat. Ia juga telah menganggap Yusuf sebagai putranya sendiri, seorang putra yang baik dan berbakti. Ketampanan dan keindahan tubuh Yusuf telah memberikan sebuah perhatian yang berbeda dari istri Potifar. Dan ketika gejolak di dadanya semakin besar, ia berencana untuk memikat Yusuf bagaimanapun caranya. Namun ia ingin melakukan semua itu tanpa harus menjatuhkan harga diri dan kehormatannya sebagai seorang istri dari Perdana Menteri. Maka ia segera merancang berbagai cara agar Yusuf bisa melihat keindahan tubuh dan juga kecantikan Zulaikha. Tetapi Yusuf tetap berada di jalan kebenaran. Ia tetap menundukkan pandangannya sehingga tidak terpancing dengan keindahan tubuh maupun kecantikan yang dimiliki oleh Zulaikha. Karena adanya penolakan ini, Zulaikha semakin penasaran dengan Yusuf. Dengan bujuk rayu yang halus tidak mempan terhadap Yusuf, maka Zulaikha ingin memintanya secara terang-terangan kepada Yusuf agar mau melayani nafsunya. Ucapan yang jelas dan terang-terangan telah ia sampaikan berkali-kali, namun berkali-kali juga mendapatkan penolakan dari Yusuf. Ketika Potifar tidak berada di rumah, Zulaikha memanggil Yusuf ke kamarnya. Yusuf memenuhi panggilannya dengan menaati perintahnya. Zulaikha memerintahkan Yusuf untuk menurunkan tirai kamar dan menutup pintu. Setelah itu dia berkata, "Kemarilah." Yusuf menjawab panggilan Zulaikha, "Aku berlindung kepada Allah, aku tak mau memenuhi apa yang kau inginkan. Aku tidak ingin mengkhianati Tuanku sendiri. Ia sudah memperlakukanku dengan baik dan memberikan tempat yang mulia. Aku tidak akan pernah mengingkari nikmat yang aku terima, dan aku tidak pernah mengkhianati sebaiknya. Sesungguhnya Allah mengetahui pandangan mata khianat dan apa yang disembunyikan oleh para hati." Zulaikha kemudian murka. Ia berniat melakukan hal yang lebih menyakitkan, sebagaimana balasan atas apa yang telah dirasakannya. Ia merasakan kehormatan dan harga dirinya telah jatuh. Yusuf segera berjalan menuju pintu kamar untuk melarikan diri. Namun Zulaikha berlari dan menarik baju Yusuf. Yusuf yang baru memegang pintu tiba-tiba terbuka dan melihat Potifar di depan pintu dengan pandangan yang tajam. Zulaikha berkata kepada suaminya, "Yusuf, kau tidak dapat menjaga kehormatanmu dan tidak bisa memelihara keluargamu. Ia berusaha menodaiku dan menodaiku. Ia ingin menundukkan dan menguasai diriku. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud seorang dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Yusuf kemudian menatap kedua majikannya itu dengan tatapan tenang. Di sini Yusuf menjelaskan bahwa Zulaikha yang menggoda dirinya. Potifar bingung harus percaya kepada siapa. Dan pada saat yang membingungkan ini, datanglah anak dari paman Zulaikha. Walaupun baru beranjak dewasa, tapi dikenal pintar.
Ia mencoba berpikir tentang masalah yang sedang dialami oleh Yusuf dan Sulaiha. Dan dia berkata, jika baju Yusuf robek di bagian depan, maka perempuan itu yang benar. Tetapi jika yang robek bagian belakang, maka perempuan itulah yang berbohong. Mendengar kata-kata yang masuk akal, maka Khotifar langsung melihat baju Yusuf. Dan ternyata yang robek adalah bagian belakang. Khotifar langsung berbicara kepada istrinya dan berkata, "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunilah atas dosamu itu, karena kamulah sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Namun meskipun hal ini sudah coba ditutupi, tetap saja hal ini menjadi perbincangan baik di kalangan masyarakat maupun dari kalangan bangsawan. Mendengar hal ini Sulaiha merasa terhina. Ia ingin menghayal segala kehinaan itu dengan balasan yang sama. Sulaiha mengadakan sebuah jamuan yang ia selenggarakan secara istimewa. Di setiap meja disiapkan buah-buahan dan pisau. Ini meminta kepada Yusuf untuk berjalan di hadapan para wanita undangan. Yusuf menuruti apa yang telah diperintahkan oleh majikannya itu. Ia berjalan di depan para wanita undangan dengan langkah kaki yang anggun, sehingga menunjukkan kewibawaannya dan kebijaksanaannya. Ruangan yang pada awalnya sangat ramai seketika menjadi hening. Semua wanita yang hadir terpesona melihat ketampanan Yusuf. Tanpa sadar mereka mengambil pisau dan melukai jari tangannya sendiri. Mereka berkata, "Maha suci Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Semua wanita yang hadir di sana terpaku melihat ketampanan, keindahan dan pesona yang terpancar dari Yusuf. Mereka tak mampu berkata-kata. Mereka memahami alasan kenapa Sulaiha yang merupakan istri dari seorang perdana menteri mau mengorbankan derajatnya demi untuk mendapatkan cinta dari Yusuf. Mereka yang hadir merasa bahwa keindahan seperti itu harus dikubur dalam-dalam. Mereka mulai merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Mereka memberikan pilihan kepada Yusuf, memilih melayani Zulaikha atau dipenjara. Sejenak Yusuf merasa bimbang antara kenikmatan dan ancaman, antara penolakan dan kemewahan, serta antara penjara dan istana. Yusuf menggantungkan semua hal ini kepada Allah karena ia tahu bahwa Allah mempunyai jalan keluar untuknya. Dan ia berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Semua peristiwa itu menunjukkan kesucian Nabi Yusuf. Sesungguhnya Khotifar mengetahui semua itu dan meyakini kebenarannya, tetapi rasa sayangnya kepada istrinya membutakan sebuah kebenaran. Khotifar tunduk kepada istrinya dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Meskipun Yusuf tidak bersalah, ia menerima cobaan itu dengan hati yang sabar, keteguhan hati seorang mukmin yang tak tergoyahkan. Yusuf yang masuk penjara tidak sama seperti para tahanan lainnya. Yusuf masuk penjara karena sebuah keputusan pengadilan yang tidak adil, tetapi dia menghadapinya dengan hati yang lapang, jiwa yang damai, dan hati yang tentram. Yusuf lebih memilih kegelapannya penjara daripada harus menuruti apa yang diinginkan oleh Sulaiha. Meskipun berada dalam penjara, Yusuf tidak takut bertemu dengan sekelompok orang zalim dan jahat. Yusuf menjalani hari-harinya di penjara dengan perasaan yang tenang dan tentram. Ia berada cukup lama di penjara. Meskipun Yusuf berada dalam penjara, sifatnya tidak berubah. Dia tetap sosok mulia, sopan, ramah, baik dan rendah hati. Di dalam penjara, ia bertemu dengan orang-orang miskin dan teraniaya. Kesempatan ini digunakan untuk menenangkan mereka dan bergabung ke dalam kelompoknya. Di antara orang-orang yang masuk penjara bersama dengan Yusuf, terdapat 2 orang pemuda pelayan raja. Mereka adalah penyedia minuman dan penjaga gudang makanan. Suatu malam mereka berdua bermimpi. Keesokan harinya,
Mereka menemui Yusuf untuk menanyakan tentang arti dari mimpi mereka. Mereka mengenal Yusuf sebagai seorang yang bijak dan berilmu. Pelayan penyedia minum bercerita, "Aku bermimpi sedang berada di dalam sebuah kebun anggur yang teduh, subur dan hijau. Aku memegang cangkir sang raja, lalu aku memeras tandan-tandan anggurnya ke dalam cangkir." Sedangkan pelayan penjaga gudang makanan bercerita, "Aku bermimpi membawa keranjang roti dan beraneka macam makanan. Kemudian aku melihat seekor burung-burung itu menukik dan menyambar makanan itu dan dibawa ke tempat yang jauh." Kedatangan mereka dimanfaatkan dengan baik oleh Yusuf untuk menyebarkan agama Allah. Yusuf berkata kepada para seluruh orang yang hadir bahwa berhala yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak nyata. Itu hanyalah penciptaan dari nenek moyang. Tidak ada Tuhan yang wajib ditaati kecuali Allah. Jika kalian mempercayai dalil yang mendukung ucapan dan dakwahku, maka dengarkanlah takwil mimpi kedua pemuda ini. Salah satu dari mereka akan keluar dari penjara dan akan kembali kepada pekerjaannya sebagai penyedia minuman bagi raja. Dan bagi pemuda yang lainnya, ia akan mati disalib dan kepalanya akan dipatuki oleh burung. Nabi Yusuf meyakini bahwa takwil mimpinya benar. Setelah menjelaskan takwil mimpi keduanya, Yusuf berkata kepada penyedia minuman raja, "Jika kau telah keluar dari penjara, ingatkanlah kepada raja bahwa di dalam penjara ada orang yang teraniaya, terzolimi, dan dihukum tanpa pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun setelah bebas, pemuda itu memiliki sikap gugup dan pelupa, sehingga setan memanfaatkannya untuk membisikkan agar lupa terhadap Yusuf. Dan Yusuf berada di penjara sampai bertahun-tahun kemudian. Pada suatu pagi, raja terbangun dengan rasa khawatir akibat sebuah mimpi. Raja lalu mengumpulkan para pembesar istana, ahli takwil mimpi, dan para penasihat yang bijak. Kemudian raja menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya kering." Para ahli takwil yang dikumpulkan oleh raja tidak dapat mengartikan mimpi itu dan menganggapnya sebagai sebuah hayalan dan ilusi. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh istana, dan tiba-tiba pelayan pun ingat akan Yusuf yang telah berhasil mentakwilkan mimpinya dan menjadi nyata. Kemudian dia menghadap kepada raja dan mengabarkan bahwa di dalam penjara terhadap seorang yang alim dan pandai dalam mentakwilkan mimpi. Kemudian raja mengutusnya untuk menemui Yusuf agar mentakwilkan mimpinya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Yusuf. Ia segera mengabarkan takwil dari mimpi raja dan menyisipkan pesan, saran, dan nasihat-nasihat baik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Mesir. Yusuf kemudian memberikan makna mimpi sang raja itu. "Kalian akan menghadapi kehidupan yang makmur selama 7 tahun dan 7 tahun berikutnya akan terjadi sebaliknya. Takwil yang kusampaikan ini berasal dari Tuhanku. Jika yang kukabarkan ini benar-benar terjadi, dan aku yakin pasti terjadi, kalian harus menghemat dan menyimpan hasil panen selama 7 tahun kemakmuran itu untuk berjaga-jaga ketika masa pencekik terjadi. Itu akan membuat kalian terus bertahan hidup." Si pelayan menyampaikannya kepada sang raja. Sang raja mencoba memikirkan secara seksama penjelasan, nasihat, dan saran yang disampaikan oleh Yusuf. Ia mengaitkan dengan masalah sosial yang sedang terjadi di Mesir saat itu. Ia melihat semua saran yang disampaikan oleh Yusuf benar-benar cerdas dan sangat berwawasan. Kemudian raja meminta pengawalnya untuk memanggil Yusuf. Tetapi Yusuf memutuskan untuk tidak keluar dari penjara hingga kesucian dan kehormatannya dipulihkan. Ia ingin keluar dari penjara karena memang diputuskan ia tidak bersalah, bukan karena hadiah. Raja mempertimbangkan secara serius permintaan Yusuf. Sang raja mulai mengingat kembali kenapa Yusuf bisa dimasukkan ke dalam penjara. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang ada di dalam penjara dianggap sebagai seorang yang hina dan terbuang. Ia memikirkan tentang wanita-wanita yang telah menyudutkannya. Raja ingin membebaskan Yusuf karena kecerdasannya, tetapi di sisi lain,
Yang menyudutkan Yusuf adalah sekelompok wanita yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Raja kemudian segera memanggil para wanita yang menjadi sebab Yusuf berada dalam penjara. Para wanita itu berkata, "Kami tidak melihat sedikit pun keburukan pada dirinya. Kami mengenalnya sebagai seorang pemuda yang selalu menjaga diri dan kehormatannya. Ia pemuda yang jujur dan terpercaya, berpikir bersih dan kepribadian yang luhur." Raja yang menanyai Zulaiha yang merupakan pelaku utama atas dimasukkannya Yusuf ke penjara. Dengan berjalannya waktu, akhirnya Zulaiha mengakui segala kesalahannya. Dia menceritakan kronologi dari awal sampai akhir dalam menjebak Yusuf di hadapan sang raja. Dia mengakui bahwa ia telah menjebak Yusuf agar mau melayani nafsunya. Tetapi Yusuf menolak semua ajakan Zulaiha. Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahwasannya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Kesaksian Zulaiha yang mengakui kesalahan dan kebodohannya menjadi bukti kesucian dan kebenaran yang dilakukan oleh Yusuf. Melihat hal ini, raja semakin terkesan dengan kejujuran, kecerdasan dan kebijakan yang dimiliki oleh Yusuf, dan menjadikan raja ingin mengangkat Yusuf sebagai seorang bendahara kerajaan. Yusuf merasa harus menerima amanat itu, sehingga ia bisa mengarahkan penduduk Mesir agar ke arah kemajuan. Kemudian Yusuf berkata kepada raja, "Jika Paduka ingin memberitahuku tentang tanggung jawab sebagai seorang pendahara negara, maka izinkan aku untuk mengelola gudang hasil pangan. Karena dalam kurun waktu yang singkat, ia telah memiliki kekuasaan yang tinggi. Padahal sebelumnya ia hanyalah seorang budak yang diperjualbelikan di pasar dan menjadi seorang tahanan." Tak kerasa sudah 7 tahun Yusuf mengendalikan Mesir. Dalam kurun waktu 7 tahun itu, Mesir benar-benar mendapatkan kemakmuran seperti yang telah ditakwilkan oleh Yusuf. Untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan, ia membangun lubung-lubung makanan serta gudang-gudang penyimpanan hasil bumi. Jika masa pencekik telah terjadi, maka penduduk Mesir telah siap menghadapi. Di luar Mesir, banyak negara yang mengalami kesulitan karena masa pencekik dan meminta bantuan kepada penguasa Mesir. Yakub yang tinggal di Kan'an memerintahkan para anaknya untuk pergi ke Mesir dan meminta bantuan makanan dengan menukarkan harta benda mereka. Tetapi Yakub tidak mengizinkan mereka untuk membawa Bunyamin. Penjaga gerbang menemui Yusuf dan melaporkan bahwa ada 10 orang dengan wajah yang mirip ingin memasuki Mesir. Yusuf memberikan izin kepada mereka. Setelah berhadapan langsung, Yusuf langsung menyadari bahwa mereka adalah putra Yakub, saudaranya. Mereka yang dulu pernah memasukkan ke dalam sumur. Namun Yusuf bersikap hati-hati dengan tidak segera mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia ingin mengetahui lebih dulu maksud mereka. Yusuf ingin sekali menunjukkan siapa dirinya, namun ia berusaha mengendalikan perasaan dan emosinya. Yusuf meminta bukti bahwa mereka bukan seorang mata-mata. Yusuf meminta untuk mendatangkan seorang saksi untuk menyatakan bahwa mereka bukan seorang mata-mata dari negeri lain. Yusuf akan memenuhi apa yang mereka minta dengan memenuhi pembekalan mereka, tetapi dengan syarat dengan membawa Bunyamin sebagai saksi atas kebenaran asal mereka. Ke-10 putra Yakub itu kembali ke Kan'an dengan kesan yang baik. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan apa yang telah diminta oleh Menteri Mesir agar mereka mau memberikan bahan makanan yang lebih banyak dengan menghadirkan saksi yaitu Bunyamin. Pada awalnya Yakub tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Yakub takut hal yang menimpa Yusuf akan terjadi kepada Bunyamin. Dengan segala cara ke-10 saudara meyakinkan Yakub, dan akhirnya Yakub menyetujui permintaan mereka membawa Bunyamin. Tetapi ia memberikan syarat agar membawa pulang Bunyamin dengan selamat kecuali jika mereka ditimpa musibah yang tidak dapat dihindari. Anak-anak Yakub bersumpah akan menjaga Bunyamin dengan berkata, "Allah menjadi saksi atas ucapanku." Setelah menyiapkan perbekalan mereka pergi ke Mesir beserta dengan Bunyamin, kerinduan yang dirasakan oleh Yusuf terhadap saudaranya Bunyamin dibendungnya.
Ia mengundang mereka untuk menghadiri sebuah jamuan makan. Mereka ditempatkan secara berpasangan. Semua putra Yakub telah mendapatkan pasangannya, hanya Bunyamin yang duduk sendiri. Kemudian ia berkata, "Seandainya Yusuf masih hidup, pasti ia akan ada di sebelahku." Yusuf pun mendengarnya dan meminta Bunyamin untuk duduk di sebelahnya. Malam itu Bunyamin tinggal bersama Yusuf. Yusuf bertanya kepada Bunyamin, "Apakah kau ingin aku menggantikan saudaramu yang telah tiada?" Bunyamin menjawab, "Siapa yang tidak mau memiliki saudara yang mulia seperti Tuan? Tetapi Tuan tetap bukanlah putra Yakub dan Rahil." Yusuf menangis mendengar jawaban Bunyamin dan memberitahu siapa dirinya, tetapi memintanya untuk merahasiakannya. Setelah semuanya tuntas, mereka akan meninggalkan Mesir. Tetapi Yusuf ingin membuat sebuah tipu muslihat kepada mereka dengan menyisipkan sebuah bejana perak dalam barang bawaan Bunyamin. Ketika hendak meninggalkan Mesir, mereka dipanggil oleh penjaga kerajaan untuk memeriksa barang bawaannya, karena salah satu bejana milik sang raja hilang. Hal ini dilakukan oleh Yusuf agar mereka mau mengakui apa yang telah mereka lakukan kepadanya dulu. Untuk lebih membuat semua orang percaya, putra Yakub berjanji bahwa jika ditemukan di salah satu barang bawaan mereka, mereka akan meninggalkan salah satu saudaranya untuk menjadi seorang tawanan atau budak. Yusuf mulai mencari dengan dimulai dari para saudara tirinya, sedangkan Bunyamin diperiksa paling terakhir, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka merasa malu dan tidak percaya bahwa bejana perak itu ditemukan di barang bawaan Bunyamin. Dan secara tidak langsung, mereka harus meninggalkan Bunyamin di Mesir. Mereka memohon kepada Yusuf agar tidak dilakukan hal itu kepada mereka, karena mereka telah berjanji kepada ayahnya untuk membawa pulang Bunyamin dengan selamat. Mereka meminta untuk menggantikan Bunyamin dengan salah satu di antara mereka. Namun Yusuf tak menghiraukannya. Lalu mereka berunding untuk menentukan apa yang akan telah mereka lakukan. Yahuda berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelumnya itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, 'Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafirlah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.' Dengan adanya kesepakatan ini, mereka kembali ke rumah tanpa Bunyamin dan Yahuda. Sesampainya di rumah, Yakub merasa sangat terpukul mengetahui sebuah kenyataan bahwa harus kehilangan Bunyamin dan Yahuda. Yakub merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Suatu hari salah satu anaknya melihat keadaan Yakub yang semakin menyedihkan. Mereka menyadari bahwa merekalah yang telah menyebabkan ayah mereka sampai kesakitan seperti ini. Untuk menyembuhkan luka ayahnya, mereka ingin mencari Yusuf. Tetapi harapan untuk menemukan yang sangat tipis. Mereka ingin kembali mendapatkan Bunyamin di Mesir. Setelah bersepakat, mereka kembali ke Mesir. Mereka langsung menemui menteri dan mengungkapkan derita mereka. Namun tanpa mereka sadari, menteri mengetahui apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka merasa kaget akan ini, karena tidak ada yang tahu kebenaran cerita ini selain ke-10 saudara dan juga Yusuf sendiri. Mereka mulai memperhatikan menteri. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Benarkah penglihatanku ini? Apakah kau benar-benar Yusuf?" Dengan cepat Yusuf menjawab dan memberi isyarat kepada Bunyamin, "Akulah Yusuf, dan inilah saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
Suatu hari Nabi Yakub menunaikan sholat dan berzikir kepada Allah. Ia menangis dalam zikirnya. Tiba-tiba ia merasa tenang, apa yang telah ia rasakan sebelumnya hilang. Lalu rasa bahagia dan tenang mengalir ke seluruh tubuhnya. Terbayang kembali masa-masa di mana dia masih bersama Yusuf. Ingatan akan Yusuf tiba-tiba hadir. Yakub dapat mencium bau putranya itu, seakan-akan berada dekat dengan dirinya. Tak lama setelah itu, datanglah rombongan putra-putranya dari Mesir dengan membawa potongan baju Yusuf yang dia kenakan pada saat masih kecil. Putra-putra Yakub mengakui kesalahan tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf dan meminta maaf kepada Yakub. Untuk kesekian kalinya putra-putra Yakub kembali ke Mesir. Tetapi kali ini mereka berangkat bersama dengan orang tua mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam beberapa hari, akhirnya mereka sampai di Mesir. Yusuf melihat Yakub dan istrinya berdiri di halaman rumah. Mereka dikelilingi oleh 11 saudaranya. Mereka semua membungkukkan badan ketika Yusuf turun untuk menyambut mereka. Yusuf mengangkat kedua tangan ke langit, memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku kebahagiaan kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku kebahagiaan takdir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Sekian kisah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.